Iya. Ada Hanzo, Moskov, dan juga Luoyi. Tapi combo Hanzo Luoyi juga menarik ya. Untuk bisa kita lihat dari Pinnacle Ninja-nya, nanti bisa lebih luas area jangkauannya. Dan escape-nya jadi lebih gampang. Udah pasti sih. Dan sekarang Valentina sebagai sebuah pick yang aman ya kalau seandainya nanti RRQ akan tertuju kepada Lucas. Wah, Valentina, mereka bukan. Dan ini roamernya juga masih belum diketahui oleh kita posisinya apa. Ya, ini anggapannya kalau misalkan untuk awam ngelihat Valentina pick ini ya emang cuma untuk ngejawab bagaimana kehadiran dari Luoyi. Sama-sama punya teleportation nantinya, sama-sama fair. Tapi di sisi lain, kalau misalkan tujuan dari pick Valentina ini adalah biar nantinya kalau seandainya butuh pick Lucas dari RRQ, mereka nggak bakal takut karena Valentina ada di tim mereka sekarang. Dan bandnya Cici, obvious banget. Ini bakal tertuju ke Lucas. Oke, ya Cici udah ditutup dan dari Geek. Sekarang mereka harus mulai mengeliminasi ke arah nomor tidak ada Franco Ido. Setuju banget. Tapi jangan Harus ya? lupakan. Gak Apa? apa-apa gak ada Franco Idok, tapi nggak boleh juga ada Tigreal Idok. Sama aja sih ya. Atau Chow Idok. Emang Ido ini dengan hero dan momentumnya kayaknya on point banget ya. Iya, iya. Yang single target juga bisa. Dan cowoknya mereka tutup sendiri tapi. Mereka yang ingin menghindari metode pick off ya, karena mungkin dengan adanya Chow, Baloski akan sangat mudah untuk melakukan screening, dan itu akan merepotkan kubu teman-teman dari RRQ, karena mungkin nih hero-hero yang ingin diamankan RRQ adalah hero-hero tipe ganker. Tapi masih ada Jauhead. Masih Yang ada di-ban? Jauhead. Di ban. Ya udah di ban di awal. Masih ada Jauhead ketika kalau tidak di ban. Kalau nggak di ban ya. Iya kan? Nah, karena mau Jauhead ini di ban, jadi mereka terbuka lagi untuk Chow. Nah, Chow-nya di ban, terbuka lagi untuk Tigreal sekarang. Tinggal Tigreal di ban. Nah, ini baru. Siapa nih berarti yang Sesuai tersisa? prediksi dengan Tigreal yang di ban. Tergantung apa yang mereka ingin mainkan. Ini kalau misalnya ada satu hero yang udah cukup jarang digunakan, tapi ini cocok banget kalau ketika ngelawan Luli tiba-tiba. Apa? Atlas. Oh Atlas. Udah lama sih emang nggak lihat Atlas. Lumayan mirip dengan efek sisi yang lumayan pasti juga ya sebenarnya kalau ngomongin ke arah Atlas, tapi ternyata menuju ke arah Gatot terlebih dahulu. Dan di kanan juga nggak bisa, kalau di kanan nggak bisa dikopi sama kiri, kalau di kiri bisa dikopi sama di kanan. Yang kiri yang harus lebih hati-hati nih. Hati-hati yang kiri. Iya. Karena lebih berbahaya sih jatuhnya. Nah, tapi kalau di kiri kayaknya masih kurang fit in, karena kondisinya Atlas yang tersebut itu bisa menghindari dari Suyo. Jadi nggak fit in, jadi kayak agak sia-sia aja pakai Atlas buat apa gitu, for nothing. Dan wow, Glue dan juga Khalid, emang sih mereka butuh sosok yang cukup tebal ya. Mengingat tadi 3 damage dealer-nya langsung diambil di awal. Dan Glue menjadi satu badan yang benar-benar powerful tadi di tangan Lux sih luar biasa banget ya. Kufra juga boleh nih kalau misalnya mau main Kufra di sini. Ya, Kufra bakal jadi good option sebenarnya. Tapi ternyata memiliki arah badan Gatot kaca ya. Di Wah. classical combo. Dimanapun area of effect-nya akan sangat-sangat dominan sekali dari RRQ. Tapi kalau kita ngomongin poke damage, ini kekuatan dari Geek Fam bakal kuat sekali. Sehingga akan ada kecenderungan perbedaan dari segi drafting phase. Ini adalah drafting phase yang unik. Yap. Poke versus team fight. Cukup berbeda gitu ya dari kedua belah tim ini. Tapi kita bakal lihat nanti hasil seperti apa game pertama. Mampukah dari Geek Fam mematahkan nih win streak dari RRQ? Oke, kalau menurut Devin, draftnya lebih ke arah yang mana? Wah, aku karena Geek sih untuk Geek kali game ini. yang pertama. Kalau Profesor? Aku merasa kayaknya lebih kuatan Badang dan Gatot. Badan dan Gatot, dan ini dia dua pendapat yang berbeda. Apakah Geek Fam akan tetap dengan The King Slayer atau RRQ Oshi dengan King Slayer? So, mari kita menuju ke line up dan MPL Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the end of time. Oke, pertemuan Hanzo yang kali ini bisa kita lihat lagi karena terakhir yang sempat dimainkan oleh Arki ada di tangan Hazel juga karena Hazel hanya Hanzo ya. Tapi sekarang bakal dihadapkan dengan seorang Susujin yang membawa Suyo tapi Toy. No. Almost is never enough. Lihat, bahkan hampir saja diamankan first blood di bottom lane untuk seorang Toy. Flicker mau nggak mau dikeluarkan, tapi sedangkan di depan sana Idok mau nggak mau langsung mereset dan melakukan sedikit cover terhadap seorang Toy. Sekatul maut, dan di sini Toy bisa dimakan. Kenapa Luzki kondisinya masih memiliki flicker? Ya masih ada flicker, masih cukup aman seharusnya untuk di awal meskipun informasi terbilang cukup mahal, Prof. Oke. Untuk sekarang Idoknya tetap menggunakan kompulsif ya. Dan bahwa ternyata yang malah ke-trigger dari segi flickernya. Sehingga di early game seperti ini cukup merugikan bagi teman-teman Geek Fam ketika mereka harus kehilangan satu battle spell-nya. Tapi bertukar dengan Toy. Yang nanti mungkin di menit yang kedua sudah akan kembali lagi dengan flickernya. Alright, tapi kalau ngomongin ke arah flicker di saat nanti mereka akan berdebat ke arah turtle, untungnya tidak ada god laner yang biasanya langsung ikut ke arah team fight, Profesor. Iya, iya. Walaupun arus sungainya menuju ke EXP ya. Yes.
Dan buat sekarang juga di 2 menit yang pertama kita bakal melihat Idok yang cukup aktif dan Susujin yang juga bisa dibilang bakal cukup stabil dan secara prediction, wow. Goni versus everybody. Tapi kali ini Aetherna bersama dengan Nevin ya kan. Tapi Toy tidak memiliki ke arah flicker. Membuat dirinya harus bertahan sedikit. Sedangkan freeze ya? Ya, freeze-nya itu. Sedangkan Gob, apakah yang diberikan oleh seorang profesor sebagai opsi yang kalau Gob harus balik lagi seperti itu akan diambil profesor? Ya harusnya sih, karena beberapa kali kita melihat kayak Cici EXP kalau misalkan kurang badan itu bakal kurang maksimal juga. Sekarang dari Cici. Oke, Baby dan Avoy standby di arah bottom lane. Masih dalam satu point kill atas seorang Toy. Apakah akan ada pertukaran dengan adanya sosok Turtle atau bahkan tidak ada? Dan kali ini Turtle diamankan tanpa ada sedikit pertukaran. Seketika para pasukan dari tim RRQ mereka melakukan dominasi menuju ke arah Purple yang dimiliki dari seorang Big Bang. Dan nampaknya di sini Big Bang harus kehilangan Purple-nya, Nevin. Iya, kehilangan Purple, kehilangan Gobs juga tadi karena ya ada satu kejutan yang diberikan oleh teman-teman dari RRQ. Dan bisa dibilang sebenarnya kalau menurutku ya ini keuntungan masih tetap buat RRQ. Ya, mereka bisa nutupin kerugian kehilangan Toy. Ya ini jatuhnya benar-benar kayak pertukaran yang sangat tidak adil sih, walaupun dengan Toy ya. Iya. Karena mau gimana pun Toy akan tetap kegendong dengan adanya pertukaran dari segi Turtle dan juga gold sharing. Oke, emang Kingdom just being Kingdom. Lihat 88% tanpa ada sama sekali kasih nafas ke para fans dari Geek Farm. Oke, buat kalian para fans Geek Farm, jangan lupa untuk dukung Geek Farm. Di kolom komentar ada votingnya. Tetap semangat ya, karena memang tidak mungkin sejauh ini pun masih bisa dibilang cukup aman. Apalagi dengan kombinasi yang dibawakan Lui dari seorang Avoy terjadi. Oh my God! Instant pick off terjadi membuat perpasukan tim RRQ masuk ke point kill, tapi Avoy di sana dualitinya belum terlalu maksimal membuat perpasukan dari tim Geek Fun. Mereka tanpa pertukaran sama sekali dan plus 1 poin dari bottom lane flicker defensif. Dan gagal. Toy tetap harus terbangkan tapi Kadela tidak ada jalan untuk pulang. Partner yang cukup mahal plus Palois di tangan dari Rich. Tidak bisa dihitung oleh keuntungan karena sudah terlalu berlimpah, Profesor. Wah ini pertukaran yang menurutku sangat menguntungkan bagi RRQ. Wah berlimpah banget ya. Karena mereka mendapatkan banyak sekali. Dari Invade jungle-nya berhasil, Maykits juga tumbang. Dan bahkan bayang-bayang dari Dairen sekarang yang mencoba Ini untuk bencana. mengganggu dengan ini bencana. Iya, dan 2 flicker sih itu juga lumayan mahal banget ya yang bisa dapetin tadi dari Baloyski dan juga Kadera semuanya keluar. Dan kalau ngelihat objektif, ini kemungkinan besar memang bakal jatuh ke tangan teman-teman dari RRQ Hoshin. Lihat mereka sudah mulai melakukan setup juga Gob dan juga Baloyski harus menjadi mata-mata bagi permain defense. Tapi tidak ada flicker dari seorang Baleski, tidak masalah karena Gob sangat masuk ke arah depan. Memasuk dengan Susujin, tapi lihat retribution tentang Susujin. Maykits gagal melakukan takeover walaupun Susujin harus tumbang. Perpasukan dari tim RRQ mereka tidak kenal diam. Dan ini dia, Tour and Travel. Kali ini berhasil memancing 1 korban saja. Hanya ada Idok yang menjadi korban bersama dengan Susujin karena Rins Tour and Travel imitasi berhasil memulangkan Dairen. Tapi hilangnya 2 pemain ngasih kesempatan juga ya seharusnya buat Maykits dapetin 1 orange buff tadi. Ini ada pencurian yang cukup menarik ya, karena tiba-tiba dengan adanya keuntungan yang didapatkan dari RRQ ternyata ke-stop semuanya karena ada 1 pencurian dan point kill terhadap Idok yang ditinggalkan tadi dengan adanya diversion. Gila. Tumbang 2 kali. Mundurnya jauh banget. Di menit 5 loh dia baru bisa dapetin Hunter Strike. Tapi lihat, Maykits di depan sana akan membalikan keadaan dari seorang Dairen. Dan itu dia, where are you going Maykits? One by one situation dari Dairen kali ini. Mencoba untuk mendapatkan 1 point kill. Dan killing spree is real. One by one situation yang gagal didapatkan dari seorang Maykits. Ini agak cukup berbentur, berbanding terbalik dengan Susujin. Walaupun dia sudah tumbang 1 kali, tapi Maykits 2 kali. Dan jadi masalah ini Dairen juga dapetin banyak banget ya. 3 poin eliminasi sejauh ini. Dari sisi XP ngebuat harusnya XP lane-nya lebih bebas lagi. Ngebuat juga dari Gobs akan sedikit kesulitan karena bakal ada tanggung jawab yang lebih besar nanti di arah lane. Jangan lupa ya, ini diversionnya. Oke, diversion dan Kadera surprise! Oke, itu dia imitasi dari Rins Tour and Travel yang berhasil membawa Dairen ke arah bottom lane. Pertukaran bahkan tidak akan terjadi karena para pasukan dari RRQ akan dengan sangat cepat sigap menuju ke arah Turtle ketika ombak sudah mulai bergetar. Ya ini setupnya tepat banget ya timingnya. Nggak ada Moskov di lane jauh, otomatis harus di-clear terlebih dahulu. Di bagian mid lane juga bakal dikuasai sehingga Turtle akan semakin lebih mudah. Apalagi sekarang, Idoknya udah lebih siap nih harusnya dengan adanya AOG, After Guardian.
Dimana Dairan juga sudah siap di depannya. Ini Baloski aja ditabrak sama Dairan itu nggak masalah. Udah lihat itu dia. Bahkan coba dipaksa. Target untuk langsung Susujin. DPS terlalu besar. Makin sedikit terlambat. Aduh Retribution dan dampaknya kali ini. Retribution is on point di tangan Makin. Berhenti sejenak dari sosok seorang Susujin yang bahkan Retribution tidak keluar sama sekali Profesor. Ini combo Luoi dan juga Hanzo yang cukup menyenangkan. Apa terap kalian for nothing? Idok nampaknya tidak bisa mendapatkan apapun. Dan mereka mundur karena Baloski berhasil mengusir mundur para pasukan dari tim RRQ Nevin. Iya, tidak sempat untuk keluar dari Makin. Masih mencoba untuk maju lagi. Almost is never enough for Idok. Idok masih bisa selamat jawanya. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ. Kali ini mereka hanya memberikan sedikit getaran. Dan itu dia permainan Loi dan ada MPL ID Extremer. Silakan Nevin. Wah, ada Bang Age yang kali ini bakal menjadi analis dari match kali ini. Halo Bang Age, dan kita bakal melihat lagi ya untuk dari Geek, Vam, dan juga Arkeoshi. Karena sejauh ini Valentinanya lumayan banget buat bisa meng-cancel semua pergerakan dari Geek Fam. Sama-sama bisa manfaatin teleportationsnya dengan baik, tapi tetap harus hati-hati. Dan saya kehadiran dari seorang Makids, karena ya tadi ya, objektif. Ini bisa banget diambil sama Makids. Apalagi buat sekarang udah ada Oracle untuk Apa EOG. terapkan dia? Apa? Gak ada jalan untuk bulan. Dan bahkan Toy juga akan menjadi korban permasalahan dari tim Geek Fam. Meanwhile, bahkan sana Makids. Bahkan coba untuk membabi muda karena Susujin. Mencoba untuk menghindari damage yang telah diberikan. Tapi nampaknya Tyron berhasil buat semua para pasukan dari tim RRQ mendenial dan membuat tim Geek Fam kali ini punya space di arah top lane atas Kadera. Dan tidak bisa dibiarkan begitu saja Kadera dengan Moskovnya. Tidak bisa kita pungkiri, permainan itu luar biasa, tapi terlalu sakit. Rage ya! Sorry. One by one situation dan itu dia. Almost is never enough dan Baloski selalu menjadi penjaga hati daripada anak-anak Geek Fam. Ya, tapi itu nice move juga ya dari seorang Rens yang dari tadi bisa memaksimalkan semua IMU-nya dengan sangat baik. Dan sekarang kembali lagi objektif sudah mulai muncul Prof KB. Wah ini kalau ngomongin objektif ward ya, apalagi abis ada pencurian barusan. Harusnya mungkin bisa diulang kembali sih, Diversion dan juga Pinnacle Ninja ya. Dengan tujuan nanti Hanzo-nya akan lebih aman untuk make it mendapatkan retribution point. Tapi gimana caranya untuk bisa menciptakan ruang dan menemukan bush yang tepat. Karena kalau misalkan udah ketahuan sama movementnya RRQ gitu kan, pasti bakal di stop duluan make it-nya biar bayangannya dihancurkan. Dan sekarang Rins, Nevin, kalau menurut aku, kalau dia copy ke arah sosok seorang Loi, dia harus cari sih di mana Moskov ataupun Makids, Kadera atau Makids, dia harus cari sih. Kalau enggak bahaya banget. Dia harus digelogotin kayak gini terus. Dapetin ke arah atas dan sekarang Susujin. Oke, Makids sedikit terlambat. Mereka mencoba untuk mundur terpakan Dairan. Satu-satunya bakal coba dihajar seorang Makids, tapi nampaknya tidak peduli. Makids tetap dihajar dan Ghost menangkap ke arah itu. Mundur ke arah belakangan dan semua jawaban. Tapi Rin, surprise! Happy birthday! Tidak ada tombak kali ini membuat Kadera terperangkap 1-1 dan itu dia harta, tata, dan senjata menutupkan seorang Kadera. Rich, what a play from Rich! Rich tour and travel benar-benar membuat Kadera kali ini gak bisa berbuat banyak, Devin. Ya itu move yang bagus banget. Bahkan Kadera dipaksa untuk ngebuka flickernya juga. Mahal banget hilang satu pemain. Tapi tetap jangan defensif. Hati Geek Fam, mereka bakal sedikit kesulitan dan mencoba untuk meng-counter ke arah Riz. Oke, Rich bakal coba dimakan begitu saja. Insta pick up terjadi. Baloski bahkan Idok bakal coba dimakan dari telan bulat-bulat. Dia sudah bisa kembali karena Baloski terus mendapatkan sosok point kill yang penting Riz dan juga Idok. Jadi pertukaran atas Baloski dan Riz dan juga Idok gak masalah, gak masalah. Gak masalah ya, tapi tetap ya untuk Lordnya ini hanya nge-trigger passive turret aja masih bisa dihentikan dan bakal ada sedikit pergerakan Makids. Dairan kembali lagi menjadi ujung tombak, tapi diselesaikan dengan sangat cepat. Dan itu dia sebelnya ke arah sosok dari Hanzo yang sekarang. Mau nggak mau bayangannya memang harus ditumbangin. Gak bisa dicari ke belakang ya. Nggak bisa, emang harus dihancurkan secepat mungkin ya. Kalau bisa dibikin benar-benar sampai habis HP-nya Nevin, biar nanti pas ketika balik ke tubuh aslinya dia benar-benar low HP. Iya, tapi masalahnya sekarang dari RRQ, mereka punya area yang luas banget ya. Dan mereka bakal coba untuk mencari bantuan, tapi Makids-nya tadi hampir juga mencoba untuk ngasih pressure ke arah Riz di bagian belakang. Oke, Makids emang bakal cukup bersinar dengan attack speed yang dia miliki. Tapi ini udah mulai memasuki menit ke arah 12 Devin. Ini nggak cukup baik untuk mereka kalau kehilangan kembali satu lot yang harus dimiliki. Dan battle emote, tadi kita udah lihat banyak. Udah kalimat jangan sampai kalian lupa. Mau pakai ini bencana juga boleh untuk ngeledek-ngeledekin orang. Lumayan langsung kalau di rank ternyata ya. Ini Iya, bencana aku ya. juga punya. Punya. Baik-baikin gua kan lo. Masuk ke arah 12 menit yang pertama ya. Secara area memang ini menguntungkan banget buat RRQ. Karena mereka bisa invasi lebih dalam. Tapi di sisi lain Geek, mereka punya Moskov sih. Jadi split push atau lane jauh di bagian bottom lane ini mungkin bisa jadi target selanjutnya dari seorang Kadera. Jangan lupakan Loi juga sih Nevin. Ini efek diversionnya akan sangat merepotkan sekali ya.
Karena bisa memberikan teleportation untuk Moskov juga, entah untuk Hanzo-nya juga. Atau bahkan Geekfam ketika dalam keadaan yang nanti mungkin 50-50, mereka bisa membalikan keadaan dengan cepat hanya dengan satu ultimate saja dari Aboy. Oke, Aboy di sana make it, bakal coba untuk bersinar. Target utama mereka adalah Rain, Sushin is coming. Menutup jalan para pasukan dan tim Arakyu. Membalikan kembali kanan ke Baloy, menjadi target utama mereka. Where are you going, Baloy? Dan lihat poin kill dikasih ke Toy, supaya Skypiece-nya makin lebih menyala, abangku. Wah, ini kehilangan Baloy di waktu Lordnya juga udah mulai terspawn. Berarti mereka paling bisa mengandalkan Makis dan juga Aboy ya untuk melakukan steal. Gopsi, menurut gua Gopsi ini jadi poin penting sih, Nevin. Ya, dimana Zolkos bisa aja dilakukan, tapi kualitasnya mereka masih sedikit diberikan RRQ. Tapi lihat Nevin di depan sana, make it sangat mau. Terbakar Kadira. bakal situasi Didong. Dan atau nowhere Dairon berhasil memancing Kadira dengan flickernya. Jadi pertukaran dari Dairon dengan flickernya masih worth it total. Oh, tapi mereka dapat Rinse itu jadi satu poin plus juga buat Geek akhirnya nih. Gila Bisa ya. nge-shutdown karena Rinse-nya. Dari tadi Rins loh ditargetin. Dari Baloyski, dari Gops, dari sosok seorang Mekits. Kadira doang yang ya udah siapa aja di depannya dibantai. Ya pasti ya, damage dealer utama ya. Mau nge-kill siapapun dia bisa, mau nge-deliver damage ke siapapun dia juga kuat. Udah ada Demon Hunter Sword juga soalnya. Dan kali ini dengan adanya Malefic Gun akan membuat Kadira semakin lebih leluasa lagi dengan jarak yang lebih jauh untuk bisa memberikan damage. Tapi Lord bergerak dari bagian top lane. Big Fam harus mempertahankan base mereka. Bergeser ke mode defensif. Dan itu dia menciptakan ruang. Oh, Mekits! Surprise ternyata di cover dengan sangat sigap. Wow. Ternyata invasi yang bakal dilakukan Geekfam sudah tercium baunya oleh tim RRQ, Nevin. Wah, masih cukup aman ya buat RRQ. Tapi itu satu move yang ingin dicoba pastinya oleh seorang Makis. Dan masalahnya sekarang bergeser ke mode defensif. Lord sudah mulai berjalan dari area top lane dan RRQ Hoshi masih membawa 5 pemain mereka. Mekits kembali lagi, atur ke belakang. Stiker ini bencana. Para mata sudah siap standby di arah Dairon dan juga para pasukan dari tim RRQ. Mereka siap mendengar para menerapkan dia. Kadera! Berhasil ditangkap membuat para pasukan dari tim Geekfam gak punya daya dobrak. Mereka kehilangan power dari damage-nya. Dan bahkan Mekits gak bisa selamat Rinsya. What the outplay from Rinsya. Fokus mendapatkan total point kill. Tapi tanpa ada Susuji dan juga Toy, mereka gak bisa masuk lebih dalam dan tidak bisa melakukan endgame. Nampaknya gerakan dari Rinsya kali ini agak terlalu sedikit barbar karena pertukaran cukup adil. Biasanya berani flicker ke depan dan masuk itu adalah barbar dengan adanya endgame. Apakah itu berhasil mereka lakukan, Evin? Ya, masalahnya masih ada 3 pemain dari RRQ Hoshi dan masih ada 3 pemain dari Baloy, Geek. Baloy! Satu tembakan terakhir habis saja meledakan Skypiece dan Ghost akan menjadi korban selanjutnya. Dan belum ada lagi yang bisa dapatkan dan itu dia Dairon. Kadira is coming, shutdown pun terjadi, Kadira versus everybody, flick power defensive, kita ternyata Susuji, dibalikan kembali keadaannya. Terlalu terburu-buru dari tim RRQ, Nevin. Ya, nice move dari Kadira ya. Satu Spear of Destruction yang akhirnya bisa nge-follow up damage-nya, tapi ini never ending fight. Dari kedua belah tim yang benar-benar haus atas kemenangan. Dan RRQ Hoshi gimana nih, Prof? Ya itu yang pengen dicari sih sama Geek Fam. Mungkin gerakan-gerakan RRQ yang seharusnya tidak dilakukan. Gerakan tambahan. Ya biasanya RRQ kalau udah 2 tumbang poinnya sama ya kan, kuantitasnya sama, mereka mundur. Ya. Mereka reset dulu, ternyata mereka melanjutkan team fight. Dan ternyata berhasil dipancing nih oleh Geek Fam. Perbedaan goldnya dengan Lord tadi, walaupun mendapatkan 3 base turret, tapi hanya di angka 1.600 gold lead. Kadira masih ngelit loh. Jadi nggak terlalu jauh sebenarnya Nevin. Keuntungan tadi kayak jadi keuntungan yang kayak lewat begitu aja, kayak jadi angin lewat aja. Ya, dan mereka berarti harus mulai dari nol lagi nih. Dan masih ya kalau ngomongin ke arah objektif, Geek Fam punya chance yang sama besarnya. Nggak peduli mereka kehilangan base turret cukup banyak, tapi mereka bawa Moskov dan Hanzo ini dia combo yang mungkin bakal mengirim Makis nanti langsung ke bagian depan. Oke, tapi diinformasikan harusnya para pasukan dari tim RRQ lihat Baloyski mundur ke arah belakang dan jadi target utama dengan nama terapkan dia masih bisa selamat. Kadira is coming, tapi Susuji udah tumbang terlebih dahulu tanpa following up damage membuat para pasukan dari tim RRQ mereka kembalikan kembali ke arah dengan adanya Ito dan Rinsya kali ini terperangkap di sana. Kadira still survive, Golf berhasil mendapatkan satu yaitu Ido, tapi nampaknya masih belum cukup damage untuk bisa menghentaskan seorang Ido kali ini belum bisa dituntaskan dan Ido kembalikan kembali keadaan target utamanya dan gol meledak. Astagfirullah untuk seorang Toy. Rin standby mencari di mana Mekits berada. Terdeteksi Mekits. Always double kill, looking for triple kill. Dan para pasukan dari tim Geekfam mereka tersisa Mekits dan Media from Toy. Ini bencana. Tim RRQ berada di garis depan. Wipe out yang tidak bisa terlalu lama karena satu seorang Alex lagi hidup kembali dan amat terapkan dia dengan soundnya No Way. Sang Raja berhasil mendapatkan game yang pertama
The Geek Slayer menunjukkan taringnya. Itu dia, game pertama Anarchy Hoshi yang masih bisa bertahan dengan sangat luar biasa. Sedikit mistik juga menjadi masalah karena ternyata untuk finishing team fight di area Lord berhasil mereka menangkan. Semua berkat Idok yang masih survive ketika dia ditunggangi oleh Gops. Dan ternyata tidak ada yang mukulin ke arah Gopsnya. Bahkan slam-slamnya pun dilewatkan begitu saja. Dengan 7